Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu lagi di kelas ini ya. Iya. Di lab kita akan coba untuk mempelajari tentang pembelajaran coding yang kemarin pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mendeklarasikan variabel, lalu kita menginisialisasikan variabel dan looping. Nah, untuk hari ini, pada kesempatan hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Andre sakit. Oke. Sakit terus. Raihan sakit. Wow. Banyak ya. 3 orang ya. Oke. Alangkah baiknya kita doakan ya teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dapat sehat kembali dan dapat beraktivitas sekolah kembali dan menuntut ilmu kembali, berkumpul bersama kalian. Oke, coba ketua kelas mana? Oke, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sambil mendoakan teman kalian yang sedang sakit. Sebelum memulai pelajaran hari ini, dan juga kita akan mendoakan teman kita yang sakit, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga teman-teman kita yang sakit jadi kesehatan yang kesehatan. Amin. Oke, anak-anakku, kita kembali lagi ya. Kembali lagi ke coding. Nah, di sini tapi bedanya untuk materi hari ini, kalau kemarin kita hanya deklarasi variabel, inisialisasi variabel dan looping, tapi hari ini kita akan coba menggunakan operasi matematis dan operasi perbandingan. Ya. Operasi matematik itu apa aja? Contohnya penjumlahan, lalu pengurangan, lalu pembagian, perkalian juga. Kalau operasi perbandingan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak. Contohnya ini, remote ini lebih kecil daripada penghapus ini. Berarti perbandingan apa aja? Besar dan kecil. Besar, lebih Kecil. Ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Lalu tidak sama dengan, nah tidak sama dengan ya. Nah, oke, hal ini sangat penting sekali ya dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Metode algoritma kan kalian sudah tahu ya, dulu di kelas 11 algoritma itu ada algoritma deskriptif itu ada 2 ya, berbentuk deskriptif dan berbentuk flowchart, satu lagi pseudocode ya. Kalau flowchart kalian sudah tahu dengan menggunakan logo lambang-lambang itu ya. Di situ ada input, ada terminator, ada decision, lalu ada outputnya ya. Akan diawali oleh start dan diakhiri oleh selesai seperti itu ya, atau end. Nah sekarang kenapa saya menggunakan bahasa C dan aplikasi yang akan kalian gunakan adalah Tinkercad ya. Nah, bagi saya pembelajaran bermakna itu harus diterapkan, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menerapkan apakah bisa bahasa C itu diterapkan untuk hardware, untuk perangkat keras. Makanya saya lebih cenderung lebih fokus kepada pemrograman hardware. Coding tapi buat ngoding hardware. Ya, contohnya kita akan menjalankan lampu otomatis, kipas otomatis ya. Oke, sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kira-kira hardware apa sih yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan programming? Dalam pertanian, coba ada yang tahu nggak? Pertanian apa? Otomatis. Iya. Alat nyiram otomatis. Tanaman otomatis. Ada lagi?
atau sering disebut ya irigasi otomatis nih. Ya. Sistem irigasi ya. Ada lagi apa Yang mau kita buat? Mengusir yang burung. apa Mengusir burung. mengusir burung, boneka pengusir burung yang di padi itu ya. Kalau dia melihat deteksi ada Ada jarak pergerakan. dari jarak itu ada burung, dia langsung goyang sendiri Iya. untuk mengusirnya. Oke. Ada lagi? Panen otomatis ada. Ada lagi nggak? Pestisida. Tahu istilah nama pohon anggur? Oh, hah? Pohon anggur itu akan mati apabila terkena hujan. Oh. Ya, kalau sering terkena hujan dia akan mati. Makanya pohon anggur yang baik itu harusnya tidak terkena hujan. Nah, berarti kita bikin payung otomatis untuk melindungi pohon anggur. Ya, di saat terkena air hujan dia akan menutup cret atasnya, melindungi pohon anggur. Bisa gitu ya? Oke, itu kalau dalam dunia pertanian. Kalau dunia kesehatan, ada yang tahu? Apalagi waktu zaman COVID ya. Oh. Apa yo? Cek suhu. Cek suhu otomatis. Apalagi? Hand sanitizer. Cuci tangan otomatis. Pencuci tangan atau hand sanitizer otomatis. Apalagi? Tensimeter ya. Tensimeter digital. Nah, nanti kalau sudah sampai ke proyeknya, kalian akan coba buat proyek buat kesehatan ya. Bisa mengukur tinggi badan dan berat badan, sekalian timbang ini, langsung masuk ke satu aplikasi tertulis di situ. Nah, kalian hanya berdiri saja gini, ya, nggak perlu mengukur secara manual, semuanya sudah diolah oleh sistem. Oke, kita akan coba langsung, ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang pemrograman hardware? Kita kemarin sudah berbicara tentang bagaimana yang disebut dengan deklarasi variabel, inisialisasi variabel, lalu looping atau perulangan. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Seandainya nanti kalian memprogram dan diimplementasikan ke alat yang sesungguhnya. Ya, oke. Kemarin kan Bapak ngejelasinnya tuh pakai di eval ya Pak. Oke. 5V. 5V, oke. Dan itu tuh digital kan ya? Ah. Nah, kenapa kita nggak pakai analog? Oke, di pot itu ada, di pot Arduino kan ya, senerangan ya. Di Arduino itu ada digital, ada analog ya. Oke, mungkin ada yang bisa jawab di sini? Saya, Pak. Oke, silakan. Coba mic-nya mungkin ada. Izin menjawab. Oke. Saya izin menjawab. Mungkin kenapa sistemnya itu kenapa nggak pakai analog? Karena di sistemnya itu memakai tombol, bukan sensor. Kalau memakai tombol, itu harusnya digital read. Karena akan menghasilkan 0 dan 1 atau high dan low. Iya. Kalau misalkan analog read, itu hanya untuk sensor yang bisa menghasilkan berbagai angka seperti mengetahui sensor suhu atau cahaya seperti itu. Ya. Oke, ya luar biasa, Pak Ujan tadi ya. Oke, Pak Ujan menjawab dengan detail banget ya. Kayak saya menambahkan ya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Ujan. Jadi nilai digital itu dari 0 sampai dengan 255. Bila kita komparasi berarti 0 dan 1. Jadi di pas sama dengan 255 itu adalah 1, di bawah 255 itu adalah 0. Itu untuk digital. Makanya untuk sistem otomatisasi, kemarin kan kita berbicara tentang otomatisasi ya. Nah, itu kita hanya memerlukan nilai 0 dan 1. Berbeda kalau kita menggunakan pengukuran. Contohnya, kita memiliki beberapa prosedur nih. Jika udara mendung, ya, atau cahaya mendung, lalu ada cahaya panas, ada cahaya malam. Nah, itu ada beberapa nilai tentunya ya untuk membedakan. Nah, kita menggunakan analog. Lalu suhu, ya, suhu apabila misalnya suhunya di bawah
di bawah 25 berarti kedinginan ya. Kedinginan apa yang harus yang diaktifkan, misalnya penghangat ruangan gitu ya. Lalu kalau suhunya normal, suhu normal berarti misalnya ada antara 30 sampai dengan 35, berarti ruangan itu tidak perlu menggunakan penghangat ruangan atau tidak perlu menggunakan AC. Dia akan mati semuanya. Tetapi kalau misalnya suhunya di atas 35, AC hidup. Nah, itu kan ada 3 kondisi nilainya ya. Jadi kita harus membaca nilai suhu yang di bawah 20, ada nilai suhu yang antara 30 dengan 25, dan ada nilai suhu yang di atas 35. Oke? Iya. Oke, di-cut dulu.